Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat dan dalam lindungan Allah. Di sini perkenalkan saya Rodatul Jana M. Nur dan dua teman saya, yaitu Eviliani Sulistia dan Abdul Haris Nikmatullah. Kami dari kelompok 6 Inovasi Pendidikan di kelas 4C jurusan Tantris Matematika Yayan Syekh Nurjati Cirebon. Di sini kami akan memaparkan materi dengan judul Difusi dan Diseminasi Inovasi Pendidikan, yang diwakilkan oleh saya sebagai moderator dan pemateri pertama, dan Eviliani Sulistia sebagai pemateri kedua, dan yang terakhir adalah Abdul Haris Nikmatullah sebagai pemateri ketiga. Oke, selamat menonton. Baiklah, untuk materi yang pertama yaitu pengertian diskusi inovasi. Nah, pengertian diskusi inovasi itu diteorikan oleh teori proses yang disampaikan melalui saluran-saluran tertentu kepada masyarakat atau kepada kelompok sosial. Nah, ini tuh kayak bersangkut paut tuh sama pengertian yang Roger berikan, yaitu as the process by which an innovation is communication and now certain channels over time among the member of a social system. Nah, atau dalam bahasa Indonesianya yaitu proses komunikasi inovasi antara warga masyarakat anggota sistem sosial dengan menggunakan saluran tertentu dan dalam waktu tertentu. Itu adalah pengertian dari diskusi inovasi. Nah, diskusi inovasi itu sendiri juga termasuk proses yang spontan. Jadi, proses inovasi yang spontan dan langsung diberikan tanpa adanya perencanaan dan langsung diberikan kepada atau disalurkan kepada anggota-anggota sosial tertentu. Baik, materi yang kedua adalah elemen-elemen dalam diskusi inovasi. Elemen-elemen dalam diskusi inovasi ini terbagi 4 menurut Rogers. Yang pertama, inovasi. Yang kedua, komunikasi dengan sistem tertentu. Yang ketiga, waktu. Dan yang terakhir adalah sistem sosial. Ya, baik, kita membahas yang pertama yaitu inovasi. Inovasi adalah sebuah ide, gagasan, kejadian, metode dalam suatu kelompok tertentu untuk mencapai tujuan. Ini ide tersebut atau gagasan atau metode dan kejadian itu haruslah sesuatu yang baru. Tidak boleh sesuatu yang lama, tapi sesuatu hal yang baru yang dimiliki oleh suatu kelompok dan diberitahukan kepada kelompok sosial tersebut. Yang kedua yaitu komunikasi dengan saluran tertentu. Nah, komunikasi yang dimaksud dalam diskusi inovasi adalah pertukaran informasi antara kelompok sosial atau masyarakat. Jadi, agar terbentuk pertukaran informasi ini, agar terbentuknya pengertian dan pemahaman antara satu dengan lainnya dari anggota masyarakat atau sistem sosial tersebut. Kegiatan komunikasi dalam diskusi mencangkup hal-hal suatu inovasi, dua individu atau kelompok yang telah mengetahui dan berpengalaman dengan inovasi. Yang ketiga, individu atau kelompok yang lain yang mengenal inovasi. Dan yang keempat, saluran komunikasi yang menggabungkan antara dua pihak. Yang ketiga adalah waktu. Waktu sangat penting untuk diskusi inovasi. Waktu ini karena merupakan elemen penting dalam komunikasi. Peranan waktu untuk diskusi inovasi meliputi proses keputusan inovasi, kepekaan seseorang terhadap inovasi, dan kecepatan seseorang dalam menerima inovasi tersebut. Yang terakhir yaitu sistem sosial. Sistem sosial adalah interaksi antara individu atau unit seseorang untuk mencapai tujuan tertentu dalam bekerja sama. Jadi
Jadi inovasi di sini bisa dikategorikan sebagai yang pertama adalah pemerintah desa, lalu masyarakat, kelompok sosial seperti ibu-ibu arisan ataupun kelompok belajar seperti seperti itu. Dan kelompok sosial ini berperan penting dalam diskusi inovasi karena kelompok sosial atau sistem sosial ini merupakan kelompok yang menerima dan membuat keputusan di dalam inovasi sosial tersebut. Di sini saya akan membahas mengenai strategi difusi inovasi. Nah, dalam strategi difusi inovasi memiliki dua jenis strategi. Yang pertama, strategi jalur terbuka, dan yang kedua, strategi jalur organisasi. Kita bahas dulu yang pertama, strategi jalur terbuka. Dalam strategi jalur terbuka ini ditempuh dengan menjual ide baru atau inovasi baru agar individu secara sukarela dapat menerima dan menggunakan inovasi tersebut. Nah, untuk proses pada strategi jalur terbuka ini, yang pertama, agen pembaharuan, di mana pihak lain akan melakukan identifikasi individu atau kelompok yang dipandang sebagai calon pengguna utama, yaitu individu atau kelompok yang akan membutuhkan inovasi baru atau produk inovasi baru dalam pekerjaannya. Yang kedua, memperkenalkan produk inovasi terbaru melalui media massa, surat selebaran, leaflet, dan lain-lain. Nah, untuk perkenalan tersebut menyangkut karakteristik dari produk inovasi baru dan manfaat dari produk inovasi baru tersebut. Yang ketiga, melakukan kontak individu dan tatap muka dengan mereka untuk membujuk agar menerima produk inovasi baru tersebut, serta menjelaskan dan menekankan manfaat dari produk inovasi tersebut. Keempat, setiap individu atau kelompok yang menerima produk inovasi baru disebut pengadopsian memerlukan pendamping oleh agen pembaharuan. Tujuannya adalah meyakini pengadopsi bahwa produk inovasi baru telah dilaksanakan dengan baik sampai pengadopsi benar-benar merasa sukses dan mendapatkan manfaatnya. Yang kelima, proses pendampingan itu dapat dihentikan apabila para pengadopsi dipandang tidak membutuhkan lagi. Dan yang keenam, para pengadopsi yang sudah mantap untuk membujuk agen pembaharuan dengan mengajak individu lain menggunakan produk inovasi baru. Selanjutnya ada strategi jalur organisasi. Dalam proses strategi jalur organisasi ini, yang pertama mengidentifikasi daftar pengambilan keputusan puncak sampai lini pertama. Misal penjabat pada Kementerian Pendidikan Nasional, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota, atau organisasi yayasan pendidikan. Yang kedua, memperkenalkan produk baru kepada pengambil keputusan tersebut. Yang ketiga, membujuk untuk meyakini kehebatan pengguna inovasi baru dan pengaruhnya bila digunakan secara institusional oleh lembaga pendidikan yang berada di bawahnya. Kehebatan tersebut terkait dengan kualitas, relevansi dengan kebutuhan, dan daya jangkauannya. Keempat, membantu penggunaan produk inovasi baru pada organisasi tersebut sampai seluruh jajaran pimpinan lini pertama terlibat dan memiliki komitmen yang sama. Kelima, memberi pendamping bagi jajaran pimpinan tersebut sampai produk inovasi baru benar-benar digunakan oleh seluruh individu pada lembaga atau organisasi yang bersangkutan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai hambatan-hambatan dalam difusi inovasi. Menurut Rogers 2003 menjelaskan bahwa faktor-faktor hambatan yang mempengaruhi secara alami atau aturan dari proses difusi inovasi yaitu yang pertama yaitu knowledge of innovation and reinvention, yaitu faktor pengetahuan ini dipengaruhi oleh sebagian karakteristik dari personil-personil dalam organisasi. Yang kedua, external accountability, ialah tingkatan di mana suatu organisasi bertanggung jawab atau
tergantung kepada lingkungannya. Yang ketiga, lack resources, di mana sumber daya yang tidak siap digunakan pada maksud atau tujuan yang lain. Yang keempat, organization structure, ialah susunan dari komponen-komponen dan subsistem-subsistem dalam suatu sistem. Di sini saya akan membahas mengenai strategi difusi inovasi. Nah, dalam strategi difusi inovasi memiliki dua jenis strategi. Yang pertama, strategi jalur terbuka, dan yang kedua, strategi jalur organisasi. Kita bahas dulu yang pertama, strategi jalur terbuka. Dalam strategi jalur terbuka ini ditempuh dengan menjual ide baru atau inovasi baru agar individu secara sukarela dapat menerima dan menggunakan inovasi tersebut. Nah, untuk proses pada strategi jalur terbuka ini, yang pertama, agen pembaharuan, di mana pihak lain akan melakukan identifikasi individu atau kelompok yang dipandang sebagai calon pengguna utama, yaitu individu atau kelompok yang akan membutuhkan inovasi baru atau produk inovasi baru dalam pekerjaannya. Yang kedua, memperkenalkan produk inovasi terbaru melalui media massa, surat selebaran, leaflet, dan lain-lain. Nah, untuk perkenalan tersebut menyangkut karakteristik dari produk inovasi baru dan manfaat dari produk inovasi baru tersebut. Yang ketiga, melakukan kontak individu dan tatap muka dengan mereka untuk membujuk agar menerima produk inovasi baru tersebut, serta menjelaskan dan menekankan manfaat dari produk inovasi tersebut. Keempat, setiap individu atau kelompok yang menerima produk inovasi baru disebut pengadopsian memerlukan pendamping oleh agen pembaharuan. Tujuannya adalah meyakini pengadopsi bahwa produk inovasi baru telah dilaksanakan dengan baik sampai pengadopsi benar-benar merasa sukses dan mendapatkan manfaatnya. Yang kelima, proses pendampingan itu dapat dihentikan apabila para pengadopsi dipandang tidak membutuhkan lagi. Dan yang keenam, para pengadopsi yang sudah mantap untuk membujuk agen pembaharuan dengan mengajak individu lain menggunakan produk inovasi baru. Selanjutnya ada strategi jalur organisasi. Dalam proses strategi jalur organisasi ini, yang pertama mengidentifikasi daftar pengambilan keputusan puncak sampai lini pertama. Misal penjabat pada Kementerian Pendidikan Nasional, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota, atau organisasi yayasan pendidikan. Yang kedua, memperkenalkan produk baru kepada pengambil keputusan tersebut. Yang ketiga, membujuk untuk meyakini kehebatan pengguna inovasi baru dan pengaruhnya bila digunakan secara institusional oleh lembaga pendidikan yang berada di bawahnya. Kehebatan tersebut terkait dengan kualitas, relevansi dengan kebutuhan, dan daya jangkauannya. Keempat, membantu penggunaan produk inovasi baru pada organisasi tersebut sampai seluruh jajaran pimpinan lini pertama terlibat dan memiliki komitmen yang sama. Kelima, memberi pendamping bagi jajaran pimpinan tersebut sampai produk inovasi baru benar-benar digunakan oleh seluruh individu pada lembaga atau organisasi yang bersangkutan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai hambatan-hambatan dalam difusi inovasi. Menurut Rogers 2003 menjelaskan bahwa faktor-faktor hambatan yang mempengaruhi secara alami atau aturan dari proses difusi inovasi yaitu yang pertama yaitu knowledge of innovation and reinvention, yaitu faktor pengetahuan ini dipengaruhi oleh sebagian karakteristik dari personil-personil dalam organisasi. Yang kedua, external accountability, ialah tingkatan di mana suatu organisasi bertanggung jawab atau tergantung kepada lingkungannya. Yang ketiga, lack resources, di mana sumber daya yang tidak siap digunakan pada maksud atau tujuan yang lain. Yang keempat, organization structure,
ialah susunan dari komponen-komponen dan subsistem-subsistem dalam suatu sistem. Baik, pada kesempatan kali ini saya Abdul Haris akan melanjutkan menyampaikan materi dengan submateri yaitu pengertian diseminasi. Nah, sudah disampaikan sebelumnya kan bahwa apa itu difusi dan juga elemen-elemen apa aja yang ada di difusi dan juga strategi apa yang dipakai dalam difusi di inovasi pendidikan. Nah, selanjutnya adalah mengenai diseminasi. Diseminasi itu apa sih? Diseminasi adalah proses penyebaran inovasi yang direncanakan, diarahkan, dan dikelola. Nah, jadi kalau difusi itu kan terjadi secara spontan. Nah, maka diseminasi ini terjadi dengan perencanaan. Jadi perbedaannya di situ ya, dengan difusi yang terjadi secara spontan dan juga diseminasi yang dilakukan dengan perencanaan yang matang juga. Nah, ini berbeda juga dengan difusi yang merupakan alur komunikasi yang spontan, maka diseminasi merupakan tindak inovasi yang disusun menurut perencanaan yang matang melalui diskusi atau forum lainnya yang sengaja diprogramkan, sehingga terdapat kesepakatan untuk melaksanakan inovasi. Nah, salah satunya contoh dari diseminasi itu adalah terciptanya kurikulum 2013. Nah, kurikulum 2013 itu merupakan salah satu bentuk dari diseminasi. Karena apa? Karena sebarannya berdasarkan sebuah perencanaan dengan pandangan jauh ke depan. Nah, jadi sudah paham kan diseminasi seperti apa? Nah, kalaupun dalam pelaksanaan dalam salah satu bentuk diseminasi yaitu kurtilas, pelaksanaannya itu tidak sembarang kegiatan dapat dilakukan, namun benar-benar berdasarkan sebuah program yang terarah dan terencana secara matang. Nah, itu baru yang dinamakan diseminasi. Nah, setelah kita mengetahui apa itu diseminasi, pasti kita harus mengetahui masalah apa sih yang kira-kira bisa menuntut harus diadakannya inovasi pendidikan. Nah, maka dari itu saya akan sampaikan submateri mengenai masalah yang menuntut inovasi pendidikan. Nah, masalah yang menuntut inovasi pendidikan ini yang saya rangkum ada 3, yaitu berbagai perubahan, kualitas pendidikan, dan manajemen pendidikan. Maka kita bahas satu-satu terlebih dahulu. Yang pertama yaitu berbagai perubahan. Nah, masalah pertama dalam inovasi pendidikan yang menuntut untuk terciptanya inovasi pendidikan adalah berbagai perubahan. Kalau dilihat-lihat nih, akhir-akhir ini dunia pendidikan diresahkan oleh merosotnya mutu hampir di semua jenjang dan jenis pendidikan dengan kebutuhan yang dengan pekerjaan yang ada. Nah, hal ini disebabkan karena apa? Karena berbagai faktor lah pastinya. Jadi antara lain faktor-faktornya adalah kurikulum yang kurang mendorong siswa memiliki kompetensi, proses pembelajaran yang kurang efektif, dan juga prasarana dan sarana yang kurang mendukung dalam kurikulum tersebut. Dan juga mungkin pada masa pandemi ini makin terasa gitu loh merosotnya mutu pendidikan karena kita cara mau tidak mau harus mengikuti pembelajaran cara daring atau dalam jaringan. Nah, ini pasti mempunyai nilai positif dan negatifnya, mungkin banyak yang dirasakan oleh teman-teman saya dan juga mungkin siswa lain, bahwasanya cara daring ini memiliki banyak unsur kekurangannya dibanding kelebihannya. Nah, kalau menyingkapi hal-hal seperti itu sebagai faktor yang ternyata mengimpact pada masalah berbagai perubahan, maka menurut Rusman hal tersebut harus ada nih solusi konkret dari salah satunya dari seorang kepala sekolah, yaitu dengan cara memfasilitasi sekolah untuk membentuk dan memberdayakan tim pengembang kurikulum, terutama dalam pelaksanaan kurikulum 2013, yang dimana setiap tingkat pendidikan harus menyesuaikan dengan kebutuhan dan menyiapkan dokumen-dokumen yang relevan dengan kebutuhan siswa. Nah, kualitas guru yang rendah karena kurang kesempatan mengembangkan diri juga itu termasuk dalam faktor yang mengindikasi bahwa permasalahan itu terjadi. Nah, bahan ajar yang terlalu padat dan tidak mampu membuat anak belajar yang tidak kondusif untuk mendorong semangat belajar siswa, serta sarana dan prasarana pendidikan yang kurang dan juga serta tidak mampu mengikuti perkembangan kehidupan di lapangan. Nah, seperti itu. Itu untuk masalah pertama yang menuntut untuk diadakannya inovasi pendidikan. Nah, masalah yang kedua adalah kualitas pendidikan. Nah,
masyarakat tentunya masih merasakan lah kenyataan bahwa mutu pendidikan kita yang masih belum memuaskan. Hal ini disebabkan oleh belum sepakatnya para penyelenggara pendidikan menetapkan standar mutu yang harus dicapai, serta beberapa departemen penyelenggara pendidikan yang ternyata tidak mudah untuk mencapai kesepakatan tentang standar mutu tersebut. Nah, itu salah satu indikator mengapa kualitas pendidikan masih menjadi masalah untuk menuntut inovasi pendidikan itu diadakan. Nah, salah satu indikasi bahwa mutu pendidikan kita masih rendah yaitu sangat kecilnya jumlah lulusan yang mampu memperoleh nilai yang baik, minimnya jenis keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja, sulitnya menembus pasar kerja tingkat nasional dan global, sehingga terjadi penumpukan kelompok. Nah, sudah jelas ya indikasi-indikasi tersebut yang sangat relevan dengan keadaan sekarang. Nah, itu ternyata merupakan indikasi bahwa mutu pendidikan kita masih rendah. Nah, masalah yang ketiga adalah manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan yang tersentralisasi membuat sekolah dan lembaga pendidikan lainnya menjadi tidak aspiratif serta membatasi kreativitas. Ditambah lagi dengan penerjemahan di lapangan yang tidak cerdas. Kurikulum nasional terlalu padat dan syarat materi dan terlalu detail. Dan semua itu harus dijalankan kepada siswa dalam situasi yang sangat heterogen atau beragam kreasi dan juga beraneka ragam seperti itulah. Merupakan sesuatu yang sangat mustahil dan tidak rasional untuk dilakukan dan dilaksanakan. Nah, mungkin itu saja yang bisa disampaikan dari kelompok kita, dari kelompok 6, yaitu mengenai materi, difusi, dan diseminasi inovasi pendidikan. Nah, dari kelompok 6, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.